pada video kali ini Bu Wiji ditemani oleh Pak Dwiki. Apa kabar Pak Dwi? Halo. Ya, Baik. Pak Dwi adalah guru agama Hindu di AMI. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan pakaian kita gunakan sekarang, yaitu budaya Bali. Nah, sesuatu yang kalian tunggu-tunggu pasti setiap semester adalah libur Galungan dan Kuningan. Ya, betul Pak Dwi ya? Iya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu Galungan dan Kuningan, perayaannya, dan apa saja sih yang komponen yang melibatkan Galungan dan Kuningan. Yang pertama Pak Dwi, makna dari Galungan dan Kuningan itu sendiri Pak, seperti apa? Oke, kalau ditanya tentang makna dan Galungan Kuningan itu sendiri, jadi Galungan itu kan berasal dari kata galungan, berasal dari bahasa Jawa kuna atau bahasa Kawi yang artinya bertarung, kemudian dungulan itu artinya menang. Sedangkan Kuningan berasal dari kata kauningan yang artinya meningkatkan spiritualitas untuk mengendalikan diri. Kalau filosofinya dari Galungan dan Kuningan itu adalah artinya kita melakukan spiritualitas kita menjadi lebih baik dari setiap kita melewati galungan tersebut. Artinya adalah perubahan dari kesalahan-kesalahan kita yang terdahulu menjadi lebih baik nantinya. Kemudian kalau kenapa Galungan dan Kuningan itu dilaksanakan, berasal dari historisnya, sejarahnya kita lihat dari mitologi dari Hindu itu sendiri, mitologi dari ajaran agama Hindu sendiri, yang dimana diceritakan pada saat itu ada Maya Denawa selaku pemimpin dari di Bali. Dia sakti, akhirnya semua masyarakat tidak dianjurkan untuk menyembah Tuhan pada saat itu. Artinya setelah tidak diharapkan untuk menyembah Tuhan, masyarakat akhirnya energi alam itu menjadi tidak baik, akhirnya ada wabah dan lain sebagainya, jadi tidak bagus lah. Maka dari itu Batara Indra turun untuk menyelamatkan dunia melawan Prabu Maya Denawa ini, sehingga kemenangan Batara Indra itu sebagai tonggak dari perayaan Galungan dan Kuningan sendiri. Artinya maknanya tetap perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma. Ya. Oke. Yang kedua pertanyaannya tadi, perayaan Galungan dan Kuningan itu bagaimana Pak perhitungannya atau setiap kapan? Oke. Perayaan Galungan dan Kuningan itu, Galungan pasti jatuhnya di hari Rabu. Artinya kalau berdasarkan penanggalan dari agama Hindu sendiri itu berdasarkan waran, jadi dia jatuhnya hari Rabu, Kliwon Dungulan. Sedangkan Kuningan itu lagi 10 harinya di hari Sabtu. Ya, Sabtu Kliwon, Kuningan. Jadi kalau menyambung ini juga, kalau ditanya kapan pertama kali Galungan dan Kuningan itu dilaksanakan, menurut dari Pustaka Suci Hindu itu sendiri, yaitu dari Purana Bali Dwipa, yang pertama kali Galungan itu dilaksanakan ketika Sasih Kapat, pas harinya Buddha Kliwon Dungulan pada tahun 882 Masehi, atau penanggalan tahun baru Saka itu 804. Nah, di sana dilaksanakan pertama kali hari Galungan. Ya, berarti perayaan Galungan dan Kuningan kan sudah tadi Pak ya, sesuai harinya, berarti Galungan hari Rabu, Kuningan hari Sabtu, dan wukunya ya, Galungan itu Dungulan, Kuningan itu ya wuku. Kuningan. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak Dwi, itu kan rangkaian Galungan dan Kuningan itu kan panjang ya, aja libur kurang lebih sampai hampir 2 minggu. Nah, bagaimana kita tahu misalnya rangkaiannya itu dari awal, oh kita berarti sudah mulai nih mau merayakan Galungan dan Kuningan, itu seperti apa Pak Dwi? Untuk rentetan Galungan dan Kuningan itu bukan 2 hari aja Galungan dan Kuningan aja, kan ya udah anak-anak gagah mungkin di rumah karena panjang juga. Tapi sebelum libur itu juga ada rentetannya. Jadi yang pertama itu kita mengenal namanya Tumpak Ubuh ya, Tumpak Warga, di mana kita suatu persembahan kepada manifestasi Desa Yang wujud Dewa Sangkara, Tumpak Warga Tuparuwo. Kemudian setelah itu ada Sugian Jawa, atau untuk Sugian Jawa itu artinya Sugi itu pembersihan, Jawa itu berasal dari kata Jawa atau luar, jadi pembersihan untuk Buana Agung. Kemudian setelah Sugian Jawa itu ada Sugian Bali. Sugian itu Sugi berasal dari kata Sugi pembersihan, Bali berasal dari kata Wali artinya dalam, jadi pembersihan untuk Buana Alit ke dalam diri kita. Dan setelah Sugian Bali itu ada penyekaban itu untuk melakukan indriya kita. Kemudian ada penyajian setelah itu, dan setelah itu penampahan identikkan kita tahu ngelawar ya. penampahan ngelawar potong babi gitu.
Kemudian setelah itu ya galungan itu Galungan. sendiri, ya perayaan kita sembahyang bagaimana mestinya ya. Ya, kemudian setelah galungan itu ada manis galungan. Nah ini banyak nih yang mungkin tahu manis galungan. Saya taunya melalui Iya. itu Pak, habis galungan. Nah, sementara sih ya boleh seperti itu. Manis galungan itu bagaimana cara kita untuk mengunjungi sanak saudara kita. Itulah. Setelah manis galungan itu ada pemaridan guru. Nanti kita ngelungsur. Nah, kemudian setelah pemaridan guru itu ada ulihan. Bagaimana ulihan itu kan dari bahasa barunya ulih itu mulih. Para dewata itu bilang. Kemudian setelah pemaridan guru ulihan ada pembacaan agung. Bagaimana berasal dari pembacaan agung itu pacak tapi tegak kan. Kemudian setelah pembacaan agung itu ada penapan kuningan, lalu kuningan dan manis kuningan, dan yang terakhir adalah pegat tuakan. Nah di pegat tuakan terakhir ini adalah kita mencabut apa yang penjor yang kita sudah buat, jadi dibakar abunya lalu ditabur di pekarangan rumah. Begitu rentetan dari tumpak wariga sampai dengan pegat tuakan. Itu adalah rentetan hari-raya galungan sampai dengan di pegat tuakan. Iya. Ya, menyambung yang tadi Pak Dwi kan tadi sempat bahas tentang penjor ya. Iya. Ya, sebagai tanda, sekarang merayakan galungan pasti seperti itu Pak, ya ramai gitu di depan rumah selalu memasang penjor. Nah, makna penjor sekarang Pak Dwi seperti apa? Dan kan banyak tuh komponen penjor, unsur-unsurnya tuh maknanya masing-masing seperti apa Pak Dwi? Oke. Jadi setiap kita merayakan galungan kuningan identik dengan pasti di depan rumah memasang penjor. Nah, mungkin ibu-ibu juga tahu ada penjor yang sederhana, bahkan sampai yang megah Ya, sampai sekalipun. jutaan ya Pak. Iya. Mungkin sampai jutaan ya. Iya. Jadi penjor itu sebenarnya berasal dari kata penyor, yang artinya pengastawa atau istilahnya itu permulaan. Jadi untuk penyor itu kenapa dibuat seperti demikian? Jadi penyor itu simbol dari naga Basuki dan juga simbol dari gunung atau kesucian. Jadi penyor itu, nah seyogianya sebaiknya, nah banyak nih Variasi. bukan, maksudnya banyak juga masyarakat di sekitar tuh sebelum ada galungan udah nancepin penyor lah. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, kan karena juga nggak tahu kita kesibukan orang yang berbeda-beda ya, kita fleksibel dalam agama ini juga fleksibel waktunya. Tapi seyogianya berdasarkan tata caranya, aturannya itu kita nancepin pas penampan galungan ya sebelum jam 12 lah. Bagaimana maknanya itu artinya kita terbebas dari hal-hal yang mengganggu kita selama ini, kekacauan dalam pikiran kita. Akhirnya ditancapkanlah penyor itu pas penampan galungan. Tapi juga karena ada kesibukan yang tadi saya bilang tuh, ada yang kadang beli kan sebelum dari penampan gagah ditancapin, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, kalau ditanya makna penyor itu tadi juga sudah sebenarnya sebagai rasa ungkapan syukur kita sih sebenarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan alam semesta juga, kalau kita bersyukur sudah diberkati. Penyor itu sih unsur-unsurnya tergantung dari strategis tempatnya desa kalau patronnya masing-masing kan. Desa Kalapatra apa di Pak? Mungkin anak-anak belum tahu ya. Desa Kalapatra itu maksudnya adalah bagaimana adat kebiasaan dari wilayah setempat. Contohnya misalnya di rumah saya dengan Bu Widi kan mungkin ada beda-beda tata cara upacaranya. Jadi kalau unsur-unsur dari penyor itu sendiri menurut Lontar Tutur Dewi Tapini itu unsur-unsurnya itu yang pertama pasti ada bambu. Nah, mungkin nggak ada bambu. Bambu melambangkan Dewa Brahma, kemudian ada pelawo, ada daunan, kemudian ada pala bungkah. Pala bungkah itu kelapa, kemudian ada palawija itu umbi-umbian padi, maksudnya padi bukan umbian, kemudian ada pala bungkah, palawija, pala gantung itu umbi-umbian. Jadi kemudian ada kain kober warna putih dan kuning, putih untuk Dewa Iswara, kemudian kuning untuk Mahadewa, kemudian setelah itu ada janurnya. Dulu kan orang identik pakai busung ya, nah kalau sekarang kan pakai ental yang sudah jadi karena praktis gitu. Itu saja sih unsur-unsurnya dari penyor. Yang terpenting sih tetap isi unsur-unsur utamanya pala bungkah, pala wija, pala gantung. Itu sih sebenarnya. Nah untuk penyor itu sendiri kan ada dibagi menjadi dua. Ada penyor sakral yang digunakan sebagai bentuk
proses upacara tentunya tetap mengedepankan unsur-unsur utamanya yang seperti saya bilang tadi. Kalau memang itu sudah dihilangkan, dia jadi penyor hiasan atau penyor perlombaan. Ya, yang tidak ada unsur-unsur utama. Iya, unsur-unsur utamanya lah istilahnya. Nah, itu tadi pembahasan kita berdua tentang galungan dan kuningan serta penjornya. Ya. Ibu ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Dwi karena sudah berbagi kepada kita. Oke, terima Ya. kasih juga Bu Widi. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semua. Ya. Jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka, Kemudian komen jika ada kritik dan saran di kolom komentar. share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jika video ini bermanfaat. Iya, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel Ami dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.